nanti ribut dengan pengelola lain, mengandalkan organisasinya. Itu yang terjadi di mana-mana. Nah, kemudian nanti ada kegiatan mulai dari 17 Agustus sampai hari yang besar apapun. Pembawa acara, saya diberi kesempatan untuk bicara. Belum semua kenal mungkin. Meskipun sudah kenal, kita lebih kenal lagi. Kalau marga nama sudah tahu, tapi mungkin ada yang belum tahu. Saya lahir di Jambi dan dibesarkan di Jambi. Jadi inilah perkenalan, kalau yang lain mungkin sudah pada tahu. Dan yang kedua, yang paling utama saya mohon maaf. Tadi saya berjanji, kita sudah minggu lalu waktu rapat. Memang saya berjanji mengikuti acara ini, kalau tidak salah jam 1 ya Pak, jam 1. Tetapi karena ada permintaan mendadak dari Kodiklat TNI, saya disuruh mengisi acara terkait dengan narkotika dan obat-obatan. Jadi ini tugas negara. Mohon maaf saya dahulukan dulu tadi. Saya berangkat dari Banten ke sini. Saya sempat telepon dengan ketua tadi, Pak Ketua, kira-kira kalau saya jalan masih terkejar. Pak Ketua bilang terkejar, makanya saya ke sini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh Bapak Ibu, terutama Pak Ketua, Pak Penasehat, para pembina, dan orang-orang tua yang hadir, para tokoh, para ibu-ibu, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi saya mohon maaf. Terkait dengan rapat ini, beberapa minggu yang lalu kita sudah mengadakan rapat beberapa kali, yaitu kita akan melaksanakan kegiatan turnamen golf, diketuai oleh saya. Jadi Pak Ketua PBB menunjuk saya, yang namanya ketua menunjuk anak buahnya, ya wajib lah kita laksanakan. Saya bilang siap pada ketua, kita laksanakan. Ada beberapa hal yang kita bicarakan dari minggu ke minggu sampai hari ini terkait dengan pertandingan ataupun turnamen golf. Ini hanya sekedar media untuk kita bersilaturahmi. Bapak Ibu sekalian, golf ini yang kita lakukan ini bukan hanya untuk pegolfer. Kalau untuk pegolfer paling ada berapa orang aja yang harus hadir. Karena yang lain bilang, aku bodoh. Nah, jadi nggak tahu saya itu. Saya tahunya paling pegang cangkul aja katanya. Ada yang lucu begitu. Tetapi hari ini saya katakan rapat kita bukan kita membicarakan terkait dengan permainan golfnya, tetapi inilah ajang silaturahmi kita. Untuk pertama kali PBB melaksanakan suatu kegiatan yang sifatnya bergengsi. Oleh karena itu saya berharap sebenarnya kegiatan ini bisa membawa PBB itu jauh lebih besar. Bukan hanya tingkat nasional, bahkan internasional. Dengan ajang ataupun pertandingan ataupun melakukan sesuatu yang katakanlah terlalu ya udah berjalan sendiri. Memang harus segala sesuatu harus direncanakan. Tanpa perencanaan saya pikir kita cenderung mengalami kegagalan. Oleh karena itu apapun ceritanya, perencanaan itu sangat penting. Karena dalam perencanaan itu segala sesuatu kalau sudah direncanakan minimal 50% berhasil. Tapi kalau tidak dilaksanakan berkemungkinan 50% gagal. Oleh karena itu tentunya di sini pada kesempatan ini saya berharap kepada kita semua, tentunya kita bersama-sama punya hati, punya niat untuk membesarkan PBB. Apa yang disampaikan para penasehat terdahulu mungkin, apa yang disampaikan ketua pembina, apa yang disampaikan semua pembina. Tujuan kita satu, bagaimana PBB ini bisa lebih besar.
bisa menggaung ke seluruh Indonesia ini. Mana kita percaya, kita optimis bahwa Batak itu ada di seluruh benua Indonesia khususnya. Banyak juga yang ada di luar negeri. Nah, tentunya untuk membesarkan ini, apa yang disampaikan tadi juga saya tertarik tadi yang disampaikan, bagaimana kita mengurusin orang sementara diri kita sendiri tidak terurusi. Itu salah satu poin yang harus kita perhatikan. Saya pikir benar itu. Dalam satu organisasi ini mungkin banyak yang lebih pintar, tetapi saya pikir saya membawakan ke organisasi saya sendiri ataupun profesi kami. Satu organisasi itu kalau tidak sehat, pasti organisasi itu tidak akan pernah berjalan baik. Oleh karena itu, organisasi healthy-nya harus kita utamakan, harus sehat. Di sini kita sudah terbentuk seperti dalam organisasi itu harus ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, terus pengawasan, kemudian selalu mengadakan evaluasi. Maka organisasi itu pasti akan berjalan baik. Nah, saya pikir itu juga demikian juga kita yang sedang melaksanakan rencana turnamen golf ini. Kita tetap kita sudah mengorganisasi, sudah membuat rencana, kemudian kita sudah ingin melaksanakan waktu yang dekat pada bulan Juni ini. Nah, tentunya dalam pelaksanaan baik organisasi maupun pelaksanaan pertandingan atau turnamen ini tanpa dukungan anggaran juga tidak bisa jalan. Apapun ceritanya kalau tanpa dukungan anggaran pasti tidak bisa berjalan. Oleh karena itu kepada yang hadir kita seluruhnya, terutama kepada penasihat dan pembina, adanya dukungan, baik itu dukungan moral maupun dukungan moral. Mari, saya sendiri sudah berupaya juga dengan Pak Ketua mencari sponsorship, mencari dukungan material. Ya, kemampuannya masih terbatas, hanya kita. Tapi dengan kehadiran Amang, dengan Inang di sini, kami percaya ini pasti bisa kita selesaikan bersama demi PBB yang akan kita besarkan. Nah, kembali lagi kepada PBB, saya cikal bakalnya tidak terlalu memahami. Namun saya secara pribadi, secara hati nurani tertarik dengan PBB. Kenapa saya katakan tertarik? Tadi ada sejarah historinya. Saya Marpaung, memang saya darah Batak, tetapi saya dilahirkan dan dibesarkan di Jambi, lingkungan orang-orang Melayu. Tetapi dengan saya yang keluar dari kota Jambi, saya merantau, ada pesan dari papa saya. Kemanapun kamu pergi Amang, carilah dulu doang tubuh. Karena itulah yang bisa menyelamatkan. Itu adalah saudara-saudara. Jadi waktu dulu merantau, saya pertama kali merantau, ya jujur Amang saya katakan, saya nggak berani pakai bahasa Batak. Kenapa? Saya takut ada yang salah. Karena saya tidak begitu fasih dengan bahasa Batak. Masih pasir-pasir. Itulah. Jadi saya nggak berani bahasa Batak, takut salah. Nah, oleh karena itu saya itu sangat tertarik dengan apa pesan orang tua saya, dan dimanapun saya berada saya pasti cari orang Batak. Saya nggak peduli marganya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat ingin sekali mendalami apa sih Batak itu sebenarnya. Kenapa saya tertarik begitu? Karena Batak ini unik. Setelah saya pelajari unik dan luar biasa. Ada yang dinamakan itu Dalian Natoru. Dalian Natoru ini saya kenal ketika saya masuk dinas di Sumatera Utara. Saya tahu bahasa Batak juga setelah saya jadi Kapolsek. Kebetulan saya waktu itu Kapolsek di Dolok Sanggun. Ditaruhlah saya di Polsek Dolok Sanggun. Mungkin tahu Tuhan itu ini anak Batak, tapi nggak pernah dia tahu bahasa Batak dan nggak tahu kampungnya di mana. Akhirnya ditempatkanlah saya Kapolsek di Dolok Sanggun. Begitu masuk Dolok Sanggun, ya namanya Kapolsek sama camat sama dan ramin, kalau ada pesta kan pasti diundang gitu. Dan ada jambarnya kan, Muspika namanya.
Kita terima jambar ini kan nanti disuruh ngomong juga kita. Nah, begitu mau ngomong, bingung saya. Nggak ngerti saya bahasa Batak. Jadi saya pikirlah bahasa Indonesia. Begitu saya buat bahasa Indonesia, udah marhusip semua ini. Bang Amang Ngani ada Margana, ada yang si bahasa Batak. Asia dia dong. Dalil dong. Ya itu bahasa yang saya pertama sekali saya dengar. Apa itu dalil? Saya pikir dalil itu bahasanya anak rantau. Kan gitu. Jadi karena dibilang dalil mungkin anak rantau. Saya jawab ayamang memang anak rantau. Itu kejadian sama saya. Akhirnya Amang ini bilang, apa yang kau bilang? Rupanya setelah saya pelajari dalil itu adalah orang yang sesat lah itu. Mengerti dia kampungnya di mana, mengerti dia asalnya di mana, kan gitu. Ya saya bisa dikatakan begitu, kenapa Bang? Inang yang menubuhan saya juga boleh Cina. Jadi memang sudah 50-50 lah itu Bataknya. Jadi namanya Bacit, Batak Cina, kan begitu. Nah singkat cerita, saya sampailah Kapolsek. Akhirnya belajarlah saya, belilah buku Dalian Natuli, ya buku pasar, belajarlah di sana, belajar, lama-lama 3-4 bulan saya sudah mulai bisa bahasa Batak. Bangga sekali saya rasanya bahasa Batak. Saya telepon orang tua saya, waktu itu saya masih Kapolsek, saya telepon bapak saya, begitu bapak saya telepon, saya coba bahasa Batak. Nah, kan gitu. Dia langsung tanya, si Doni, anakmu? Nah dia anakku. Karena dia tahu anaknya nggak tahu bahasa Batak. Yang mana ini? Saya bilang yang polisi. Bah, nggak mau tahu bahasa Batak bang. Nah, kagetlah orang tuanya. Itulah kebanggaan saya. Ternyata bahasa saya itu baru saya tahu. Orang tua yang pertama, orang tua saya yang bangga. Karena setiap orang tua pasti senang anaknya mengenal jati dirinya. Jadi ketika Pak Ketua datang, naluri saya itu langsung bilang, mantap Pak Ketua, mantap. Saya bilang, saya dukung, saya ingin besarkan, saya macam mana cara yang kita besarkan PBB. Padahal saya belum mengerti PBB itu apa, ya, belum mengerti. Saya mengenal PBB pertama, saya pikir apa pula orang Batak dibikinnya PBB seperti yang dunia itu. Apa ini orang Batak? Tapi itulah kehebatan orang Batak itu. Ya, itulah kehebatan orang Batak itu. Meskipun sama mereknya, tetapi beda kualitasnya. PBB kita hanya khusus Batak. Nah ini hebatnya. Nah jadi saya bercerita dengan Amang ini begitu panjang lebar. Suatu ketika ada apa kegiatan kita yang di Bekasi? Pas ulang tahun Amang. Saya diundang sama beliau ini, datang bilang pembicara. Oh saya bilang mau saya, mantap. Ya kan? Sudah itu ada rating saya juga, angkatan saya di AKB, yaitu ke dan Pomdam TNI, namanya Najari Limpu, bintang 2. Dia juga pembicara. Dia bilang, oke, mantap. Saya juga lobby di sana. Sampai kita berdua pergi, lobby ke Dan Puspom, bagaimana dia bisa menjadi pembicara. Karena apa? Kita tunjukkan ke masyarakat bahwa yang membicara itu orang-orang hebat di PBB. Nah inilah caranya saya ingin membesarkan. Ternyata berhalangan. Beliau ini bilang ada satu TNI juga yang ngasih nanti materi terkait dengan kebangsaan. Oh ya cocok itu saya bilang. Yang penting cocok, saya nggak tanya siapa lah. Cocok itu. Pergilah. Pergi sampai acara itu yang ketemu rupanya Mayor Jenderal Marpaung juga. Ketemu di ruangan itu saya pun kaget. Saya bilang, Marpaung ketemunya di sini 2 jenderal ini. Saya sampai fisik ke kebetulan dia senior saya. Jadi kalau di AKB itu senior itu wajib panggil abang. Terabaikan semua itu karena budaya kita di AKB. Padahal ini si Marpaung ini panggil saya opung. Saya di atasnya 2 tingkat. Jadi mah jawab betul. Tapi karena ini senior, abang saya bilang. Nah, kalau dengan abang kandungnya dekat saya, tiap hari kita main golf dulu di Bengkulu karena sama-sama dinas di polisi. Tapi sudah almarhum abangnya. Nah, udah duluan. Nah,
Jadi begitu ketemu kita di ruangan itu ruang perjamuan kita makan sebelum bicara, saya bilang, Bang, jangan-jangan kata orang nanti PBB ini punya marpaung, gue bilang. Loh kenapa gue bilang gitu? Ya kita berdua pembicaranya ini. Jadi dalam marpaung yang berdua ini, orang akan mikir loh PBB itu ada dua pembicaranya marpaung dua-dua. Apa itu PBB dilahirkan marpaung? Kan begitu. Tapi singkat cerita saya bilang gini ya, dibilang gini, oke lah dek, yang penting bagaimana kita besarkan PBB. Nah, sepakatlah saya dengan senior saya itu, si marpaung itu. Jadi saya selalu titipkan sama ketua, kalau ada apa acara apa-apa PBB, undanglah kami berdua. Nah biasanya orang mau diundang itu kan nolak-nolak. Kalau ini kami nawarkan diundang. Nah itu dia. Supaya apa, Mang? Supaya PBB ini besar. Saya rindu sekali kita besar. Nah oleh karena itu apa yang disampaikan tadi oleh Amang Nabi Tukulu, kita harus tunjukkan warna kita. Siapa kita? Jangan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sudah organisasi, baik itu organisasi apapun kemasyarakatan, yang ada di benak orang adalah kekerasan dan pungli. Kenapa? Di mana-mana kalau ada organisasi, ada kegiatan, dialah yang menjaga keamanannya. Nah, nanti ribut dengan pengelola lain, mengandalkan organisasinya. Itu yang terjadi di mana-mana. Nah, kemudian nanti ada kegiatan mulai dari 17 Agustus sampai hari yang besar apapun, proposal selalu jalan dari organisasi. Makanya saya katakan ada pungli di sana, pungutan-pungutan liar. Nah, saya selalu pesankan kepada ketua, jangan sampai ada ini tergambar di PBB. Karena malu kita Batak seluruhnya. Mulai dari opung-opung kita sampai nanti generasi kita akan malu. Kenapa? Inilah rupanya visi dan misi PBB itu dibentuk untuk melakukan pungli. Itu yang tidak dibilang. Nah oleh karena itu saya lebih cenderung kepada ketua katakan kegiatan sosialisasi, kegiatan sosial yang kita kedepankan supaya orang tahu bahwa PBB itu adalah organisasi sosial, organisasi kemanusiaan, sehingga orang akan nanti simpatik sama kita, secara otomatis simpatik. Nah itu harapan saya ke depannya. Nanti saya katakan kalau bisa kita jangan masuk pada ranah politik. Kalau kita dimasuk ke ranah politik, menurut saya, ini pendapat saya pribadi, kalau organisasi itu dimasuki ke ranah politik, nanti akan tergambar di sana materi, akan tergambar di sana kita akan terpecah di adu domba, akan memiliki rival-rival yang berseberangan sama kita adalah organisasi-organisasi lain. Itu kalau pandangan saya. Jadi kalau bisa tidak usah masuk organisasi politik, karena kalau kita masuk politik nanti kita menjadi terpecah belah. Kita yang berduduk berdampingan bisa berseberangan nanti. Kenapa? Karena ada yang ke sana, ada yang ke sini. Aku cinta kamu, aku cinta begini. Itu yang tidak kita harapkan. Jadi kita punya visi dan misi tetap aja sosial. Saya pikir terkait dengan pengembangan yang lain. Yang kedua saya pikir kita harus juga mensejahterakan keluarga besar PBB, mensejahterakan bangsa Batak. Kemudian kalau bisa kita mensejahterakan orang di luar PBB, kita sejahterakan juga. Itu jauh lebih bagus, karena orang akan katakan kita memperhatikan orang lain, juga kita membina orang-orang lain. Akhirnya nanti orang akan simpatik sama kita. Itu yang saya harapkan. Kemudian yang tiga yang disampaikan tadi, saya mendengar ada baju yang tidak terdistribusikan, ada KTA yang tidak terdistribusikan. Ini gambaran, sebenarnya ini gambaran suatu organisasi ya, apabila atribut-atributnya saja tidak bisa dihargai dan tidak bisa didistribusikan dengan baik atau dengan penyampaian kepada seluruh anggota, maka organisasi itu sulit untuk maju. Sulit untuk maju. Kenapa? Lambang-lambang kebesaran kita itu adalah lambang-lambang yang harus dikenal. Jadi kalau anggota kita sendiri bertanya mana bajunya, wah udah repot kita. Itu yang benar, saya setuju tadi.
Sama dengan organisasi Polri dan TNI. Organisasi Polri dan TNI orang mengenal warna bajunya, tidak mengenal orangnya. Kalau oknumnya siapa saja bisa memakai kostum itu. Tetapi dengan melihat kostumnya orang sudah tahu bahwa itu Polri, itu TNI misalnya. Ya. Nah, juga dengan demikian kita. Kalau saya pikir orang dengan melihat kostum kita ini orang sudah mengenal, oh itu PBB. Itu PBB. Nah, sebelum ada rival-rival kita. Karena ada lagi organisasi-organisasi yang bentukannya hampir menyerupai kita. Nah, ketika kita kalah di sini, kita tidak cepat geraknya, kita tidak solid, maka mereka lebih maju nanti ke atas. Orang akan berbalik, oh itu yang lebih hebat, oh dia yang benar, sebenarnya ini tidak benar. Nah, jadi mari kita besarkan, saya pikir harus kita besarkan apapun ceritanya. Saya mendukung apa yang menjadi visi misi PBB ini. Semoga PBB ini bisa lebih besar. Salah satunya saya mau terjun di turnamen golf ini. Saya mencari juga sponsor-sponsor, kita kesana kesini, bagaimana PBB ini besar. Kemarin juga saya bilang sama IO, kita buat kostumnya yang menyerupai PBB. Kemarin diajukan ke saya, kita bikin gini. Saya bilang saran saya sih warna baju dan profilnya samakan aja dengan PBB. Jadi setiap pegolfer nanti pakai, wah kita udah kelihatan dari jauh, oh itu PBB, itu baju PBB, ada warna kita di sana. Nah, saya pikir itu motivasi saya, sehingga turnamen ini mudah-mudahan minimal kita di sini dukung dalam doa, minimal sukses, walaupun kita harus bekerja berat, bekerja keras, tetapi kesuksesan itu adalah kebanggaan kita bersama. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan kepada Amang, kepada Inang, terutama kepada pembina, penasehat. Nah, pembina dan penasehat di sini, kalau kita menjadi pembina dan penasehat di sini, harapan saya nih Amang pembina, Abang penasehat. Amang pembina penasehat inilah sebenarnya menjadi motivasi kita sebagai anggota. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan dari kita semua menghadap ke pembina, menghadap ke penasehat apabila ada sesuatu yang menjadi problem kita, khusus PBB. Jadi ada Amang yang di sini menjadi pembina penasehat, kami butuh support Amang. Apapun ceritanya, kita butuh support agar PBB ini bisa jalan, turnamen golf ini juga bisa jalan, dan kita butuh dukungan. Terutama ke yang bicara tadi terakhir sebelum saya, Amang Nabutupulu ini sebenarnya tadi keras-keras bicaranya, mengingatkan kita sebenarnya. Kenapa kau nggak ngadap sama saya, itu ceritanya itu. Saya tahu persis. Kalau saya datang, saya tahu persis jiwa beliau ini. Kenapa kau nggak datang sama saya bila perlu kubelikan semua itu seragam untuk anggota kita. Jadi ini sebenarnya ada sinyal, ya, kepada wakil, kepada sekjen, ya ada sinyal. Datangilah Amang ini, pasti itu diberikan minimal 50% nanti dia kasih. Jangan lupa kita doakan juga sukses usahanya. Supaya jangan terlalu berat kali keluarnya. Jadi adalah pemasukan kan. Kalaupun tidak ada pemasukan, ya dikeluarkan dulu lah tabungannya sedikit. Nanti usahanya pasti sukses karena doa kita bersama. Bisa lagi. Jadi begitulah Amang, Inang, saya mohon maaf sekali lagi saya datang terakhir. Sebenarnya saya ya malu sebenarnya mau tampil di sini karena saya mengikuti acaranya tadi. Tapi inilah karena sudah diperintah oleh ketua, diperintah juga oleh pembawa acara harus memberikan sedikit kata-kata yang harus saya sampaikan. Ya saya siap melaksanakannya. Ya, saya pikir itu lebih kurangnya saya selaku pribadi mohon maaf mungkin ada penyampaian saya tidak sempurna, kalimat-kalimat saya tidak pantas saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya pikir itu saya akhiri. Terima kasih. Salam.